Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum anak ibu semua. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, baiklah. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, semoga kalian selalu sehat dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini dan hari-hari seterusnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan ya. Kita sudah diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Dan juga mudah-mudahan hari-hari selanjutnya kalian tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak ibu, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Al, silahkan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Sekarang Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Silahkan perhatikan nama-nama yang Ibu panggil. Azra, ya. Airin, Kaisara, Dava, Deswita Aulia, Dinda Adelia, Ega, Elvira Khairulisa, Haskiel, ya. Keisha, Hairunisa Humaira, Luis Anastasia, Nadira, Nazwa, Rifki, ya, kemudian Syifa, dan Tata Mumtaza. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Oke, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Kok kemarin? Tidak, salah. Oke. Bentar ya. Oke. Mau hemat ongkir gini aman, pasti ada jalan pakai GoFood. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, silakan dulu anak ibu. Terima kasih ya.
Oke, penting sekali untuk kita menyanyikan lagu nasional ini sebab akan menimbulkan rasa nasionalisme dan juga jiwa patriotisme di dalam diri kalian untuk menambah kecintaan kita terhadap bangsa dan tanah air yang kita cintai ini. Baik anak ibu, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Ya, terlebih dahulu ibu tentunya akan memeriksa kesiapan kalian dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Coba lihat dulu di sekeliling kalian, apakah sudah bersih atau masihkah ada sampah? Iya. Nah, setelah lingkungan kalian bersih, tentunya kalian harus melihat diri kalian sendiri dulu. Apakah sudah bersih dan rapi agar kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan nyaman? Ya, jilbabnya, bajunya, sepatunya. Oke, sudah? Rambutnya juga sudah rapi semuanya ya? Oke, baik. Yang berikutnya, kesiapan alat tulis dan buku-buku serta bahan dan alat yang diperlukan untuk pembelajaran pada hari ini. Silahkan letakkan di atas meja. Kalau sudah, ya, kalau sudah, nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan membuat kesepakatan kelas nih terlebih dahulu. Kira-kira apa ya kesepakatan kelas kita pada hari ini ya? Silahkan Dinda. Tidak boleh meminjam alat tulis dari kelompok lain, Bu. Oh iya, supaya nggak rusuh ya. Jadi kita jangan saling meminjam sebab kita sudah membawa alat tulis kita masing-masing, gitu kan? Nah, ada tambahan lain? Ya, silahkan Nadira. Budayakan mengantri, oke, supaya kita belajar dan bekerja dengan tertib. Oke, baik. Kesepakatan kelas kita telah terbentuk dan sudah kita sepakati sama-sama. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan beberapa hal. Ibu sebelumnya di minggu lalu sudah menyuruh kalian untuk mencari tahu tentang teks prosedur. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, Airin. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Baiklah, benar atau tidak itu? Benar. Iya, nah berarti sebagian besar anak ibu sudah mencari tahu ya tentang apa yang dimaksud dengan teks prosedur ya. Oke, teks prosedur adalah apa tadi Airin? Teks yang menjelaskan. Iya, teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Nah, kalau begitu sudah bisa nggak kalian membuat teks prosedur sendiri dengan benar? Bisa? Iya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus mengikuti pembelajaran pada hari ini. Supaya membuat teks prosedur yang benar itu kan ada langkah-langkahnya ya. Dan langkah-langkahnya itu harus dilakukan dengan tepat dan benar. Supaya kita bisa membuat sebuah teks prosedur yang benar juga. Oke, baiklah. Berikutnya, kita hari ini akan memasuki sebuah materi yang baru, yaitu teks prosedur. Teks prosedur nantinya kita akan membuat sebuah proyek yang menghasilkan sebuah produk atau hasil karya, di mana hasil karya tersebut nantinya akan kalian presentasikan di depan kelas. Nah, adapun langkah-langkah yang kita kerjakan nanti Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Kalian di sana boleh bertanya ataupun memberikan saran atas video pembelajaran kita tersebut, dan kemudian Ibu akan sebaliknya Ibu akan bertanya kepada kalian tentang pertanyaan mendasar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita mendesain sebuah produk. Jadi mendesain perencanaan produk ini kalian nantinya akan membuat sebuah produk, tapi sebelumnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompoknya itu berjumlah 4 orang. Dan setiap kelompok dibedakan atas minat dan bakat masing-masing. Nah, ada nanti kelompok visual, ada nanti kelompok auditori, dan kemudian ada juga kelompok kinestetik. Nah, hasil dari kerja kelompok kalian itu juga dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakat kalian. Nantinya kita akan menghasilkan adanya poster, adanya dalam bentuk infografik, ataupun dalam bentuk
teks yang berhubungan dengan pembuatan atau penyusunan teks prosedur. Baik, anak ibu, kita lanjutkan tadi adanya pertanyaan mendasar ya. Kemudian kita akan mendesain produk, kemudian jadwalnya akan kita tentukan. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian di 10 menit pertama kalian mengerjakan soal yang pertama, yaitu berdiskusi, mengidentifikasi tentang struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur. Nah, untuk soal yang kedua, kalian akan Ibu beri waktu sebanyak 30 menit untuk mengerjakan sebuah hasil karya nantinya secara bersama-sama dan akan kita presentasikan di depan kelas masing-masing. Oke? Nah, yang berikutnya lagi setelah kita tentukan jadwal itu, kita akan Ibu akan menilai keaktifan kalian di dalam kelas ya, tentang bagaimana kalian bertanggung jawab, bekerja sama, disiplin, saling santun dan sebagainya. Nah, juga Ibu akan memonitor bagaimana perkembangan proyek kalian, sudah sejauh mana kalian kerjakan. Nanti hasil akhirnya adalah kita akan menguji hasil evaluasi pengalaman belajar kita. Di situ kita akan mempresentasikannya dan kemudian kalian juga nanti akan mengumpulkan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Dan di penutup nanti adanya evaluasi pengalaman pembelajaran. Di situ nanti kita akan menyimpulkan kegiatan hari ini, kemudian kalian akan memberikan kesan apa yang terjadi pada pembelajaran hari ini dan juga kendala-kendala yang kalian hadapi. Oke? Mengerti anak ibu semuanya? Paham? Ya, baik. Nah, selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Ini merupakan pertanyaan pemantik. Berarti apakah kalian pernah mengetahui atau mendengar sebelumnya tentang teks prosedur? Pernah ya? Kegiatan apa saja yang berhubungan dengan teks prosedur dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, silakan. Al, iya. Kalau di rumah ibu yang sedang memasak dan kalau Iya, benar. tata cara mencuci tangan yang baik. Iya, benar sekali Al. Terima kasih ya Al. Beri tepuk tangan untuk Al dulu. Nah, berikutnya lagi, apa yang terjadi ya kalau tidak ada teks prosedur di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, Askiel. Bila tidak ada tes prosedur, maka akan dari kekacauan karena kita memiliki petunjuk atau langkah-langkah yang benar. Iya, benar sekali. Teks prosedur itu dia menyusun langkah-langkah, ya kan? Adanya langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Sehingga kalau kita tidak ada panduan atau langkah-langkahnya, tentulah akan terjadi kekacauan. Kita tidak tahu harus memulai dari mana yang awal dan mana yang akhir, seperti itu. Oke? Nah, kita lanjutkan dengan capaian pembelajaran kita pada hari ini. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi. Jadi kalian harus aktif di dalam diskusi, kemudian mempresentasikan dan menanggapi informasi fiksi dan non-fiksi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita tadi ada dua, yaitu yang pertama kalian mampu mengidentifikasi apa itu struktur dalam teks prosedur dan apa kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Dan kemudian berikutnya kalian juga mampu menyusun sebuah teks prosedur yang nantinya akan Ibu sajikan. Apa itu teks prosedur yang Ibu sajikan? Yaitu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Baiklah anak Ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita yuk ice breaking dulu dan pelajar Pancasila. Silahkan anak Ibu berdiri semuanya. Pancasila beriman Iya. kepada Tuhan Yang Esa dan melawan dunia berkebinekaan gotong royong mandiri kreatif Dan bernalar kritis. Oke, terima kasih anak ibu semuanya. Silahkan duduk. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Masih semangat kan? Masih. Oke. Nah,
kita lanjut Kak. Berarti kita masuk ke pembelajaran kita ya hari ini ya. Nah, silahkan kalian saksikan video berikut ini tentang teks prosedur. Nah, ada kira-kira yang ingin bertanya? Atau, ya silahkan Dava. Hal-hal yang harus disertakan dalam pembuatan suatu teks prosedur tentunya kita apa tadi? Harus ada judulnya terlebih dahulu, ya kan? Kemudian langkah-langkah di dalam teks prosedur. Karena teks prosedur itu sangat berkaitan dengan tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah dan cara-cara. Begitu ya Dava ya? Oke, terima kasih ya Dava. Nah, berikutnya Ibu ingin bertanya sama kalian. Sebenarnya apa sih tujuan kita membuat teks prosedur itu? Ada yang bisa jawab? Oh ya, silakan Azra. Memberikan penjelasan Iya. tentang langkah-langkah dalam melakukan sesuatu sampai selesai dengan benar. Iya, bagus sekali Azra. Terima kasih Azra. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Azra. Oke, berarti kalian sudah memahami ya dan sudah menyimak dengan benar. Berikutnya kita akan merencanakan mendesain perencanaan produk ya. Nah, silakan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Nah, sembari itu ini literasi dan numerasi dalam teks prosedur ya. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Oke, kelompoknya sudah terbentuk. Nah, untuk ini kelompok apa namanya? Andrea Hirata. Ibu akan memberikan nama-nama kelompoknya dengan nama-nama penulis dari Indonesia. Ya, ini kelompok visual kah? Auditori? Ini kelompok auditori. Yang ini kelompok apa namanya? Enhadini. Kalian kelompok visual atau auditori? Auditori, oke. Nah, berikutnya lagi ini kelompok kinestetik ya. Nah, kelompok Taufik Ismail. Dan ini kelompok visual. Iya. Namanya kelompok Terelie ya. Nah, baiklah. Sekarang kita akan melanjutkan proyek kita, pengerjaan proyek kita. Ibu akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Untuk kelompok auditori. Ini kelompok kinestetik. Lalu ini auditori. Iya. Dan ini kelompok apa? Iya. Kalian kelompok visual. Ya. Oke. Sudah coba dilihat-lihat dulu LKPD-nya. Oke. Sudah? Nah, baik. Kita sudah bisa mulai mengerjakan LKPD-nya. Silahkan kalian kerjakan. Sebentar ya. Ya, mana guntingnya? Digunting. Ini isi dulu, tapi yang paling penting ini dikerjakan dulu. Sebentar ya. Oke. Iya. Iya. Ya. Langsung dikerjakan ya. Iya.
Ingat 10 menit pertama pengerjaan yang nomor 1. Ya, silakan lihat LKPD-nya. Di sana ada langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan. Nah, kemudian ini digaris bawahi. Digaris bawahi. Nggak apa-apa. Ya, ini digaris bawahi dulu. Mana yang kaidah kebahasaan, kemudian mana yang struktur. Iya, iya. Digaris bawahi mana yang kaidah kebahasaan, mana yang struktur. Ini dia. Baru berikutnya nanti kalian buat ini, cara mencuci tangan di sini ya. Oke. Terus telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Ada di LKPD. Buka. Nah, ini ya. Askiel, kamu menyebutkan supaya mereka nggak salah. Urutannya ada di LKPD. Ya, ini ya Dava ya, dicek ya Dava. Nah, harus sesuai ya. Bantu Tata. Yuk. Ini aja gambar-gambarnya ini. Iya, ini dipotong. Nah, gambarnya. Oke, biar cepat ya. Enggak, pokoknya salah satu perwakilannya nanti akan presentasi. Ya. Tulisannya bisa diikut sertakan supaya ada keterangannya. Enggak, ditulis pakai ini bisa juga atau ini pun bisa. Oh, ini kebesaran ya? Enggak. Masih ada waktunya, jadi tulisannya ini kalian tempel-tempelkan aja. Daripada yang nggak nampak ya. Mulai. Ini dia, disesuaikan ya sama. Oke. Sudah? Ya, disesuaikan. Ya, bagus sekali. Ini ditimpa pakai spidol lebih bagus nanti. Spidol ini aja. Ya kan? Supaya dia tebal dan hasilnya bagus. Muat? Insyaallah. Kenapa nggak diperkirakan? Disambung aja ya. Ya. Ya, terserah. Pokoknya kalian buat sebagus mungkin. Gambarnya disesuaikan. Ya. Ini dalam bentuk teks aja dulu. Nggak apa-apa. Ini nanti kalian letakkan gambar-gambarnya supaya bagus hasilnya. Gambar mana aja boleh, nggak harus berurut. Pokoknya buat sebaik mungkin lah. Yang mana aja terserah. Kalian dalam bentuk teks kan? Iya. Ini dalam bentuk apa ya? Sifat infografis. Dicatat. Infografis. Ini infografis kan? Ini infografis kan? Terlalu besar tuh judulnya. Disambung pakai ini aja. Disambung. Ya. Pakai. Yang sudah siap silahkan presentasi terlebih dahulu. Oke. Nah, perhatikan temannya yang mau presentasi dari kelompok Taufik Ismail. Silahkan kelompok Taufik Ismail. Saya akan mempresentasikan kerja kelompok saya yaitu mencuci tangan dengan benar. 1. Membasahi tangan dengan air yang mengalir. 2. Tuang sabun secukupnya.
Yang ketiga, gosok telapak tangan ke telapak tangan. Iya. Keempat, bersihkan sela-sela jari. Yang kelima, jalankan jari jemari kedua telapak tangan saling bergantian. Iya. Keenam, gosok telapak tangan dengan jari secara bergantian. Iya. Ketujuh, genggam dan putar-putar kedua ibu jari secara bergantian. Kedelapan, gosok kuku ke tengah telapak tangan secara bergantian. Kesembilan, bilas tangan dengan air yang mengalir. Kesepuluh, mengeringkan tangan dengan handuk atau tisu. Dan yang ke-10, tangan Anda harus. Oke, terima kasih kelompok Taufik Ismail. Beri dulu apresiasi untuk kelompok Taufik Ismail. Ya, sudah bagus ya, urutannya sudah benar dan kalian sudah mengerjakan dengan tepat waktu. Oke, silahkan duduk. Apakah kalian sudah paham cara membuat teks prosedur yang benar? Ya. Baiklah, kalau begitu akan kita lanjutkan ke bagian penutup dalam pembelajaran kita kali ini. Kira-kira, ini tadi kita menguji hasil evaluasi pengalaman pembelajaran ya. Nah, sekarang kita akan evaluasi pengalaman kita. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Iya, silahkan Najwa. Iya. Iya. Iya, bagus sekali. Ternyata teks prosedur harus menjelaskan secara berurut supaya tujuannya tercapai. Seperti tadi cara mencuci tangan dengan benar, ya kan? Harus dimulai dengan membasahi tangan terlebih dahulu, lalu pakai sabun, lalu digosok punggung tangan, dan seterusnya sampai selesai. Oke, bagus sekali Najwa. Silakan Bapak dikerjakan. Oke, tentunya kalian sudah lebih memahami tentang teks prosedur ya. Ya, dari yang kita lakukan pada kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian sudah memahami bagaimana mengidentifikasi struktur dari teks prosedur, kemudian mengidentifikasi kaidah kebahasan dari teks prosedur, dan juga sudah bisa menyusun tentang teks prosedur. Nah, di pertemuan kita berikutnya, kita akan merancang sebuah teks prosedur. Nah, nanti kalian bekerja sama dalam kelompoknya untuk merancang sebuah produk, ya kan? Nah, kemudian nantinya kita juga akan mempresentasikan dari rancangan teks prosedur kalian. Nanti bisa kalian lihat di mana berbagai referensi, bisa dari buku, dari YouTube, dari internet, dan sebagainya. Apa kira-kira yang ingin kalian buat? Nah, oke. Yang lain sudah sangat bagus, sangat fokus, dan sangat memperhatikan. Ibu sangat berterima kasih. Kalian hebat semuanya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, yuk mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Doa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak ibu, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Iya. Assalamualaikum. Iya.